kalau Bang. Waktu saya diserang air keras, Iya, betul, kemudian ada pola yang skenario lah untuk dibuat tersangkanya siapa dan seterusnya. Ketika di persidangan ternyata hakimnya juga hakim yang ditangkap ini. Aduh. Kalau Satunya namanya Bang, Juyamto ya. Oh iya. Nah, waktu di persidangan saya tuh saya korban gitu. Mestinya kan hakim berempati dengan Betul. korban. Ini enggak. Iya. Malah dia enggak percaya. Iya. Wah, masa sih? Mau gini. Betul. Ini hakimnya. Oh iya. Otaknya ketinggalan di rumah atau gimana ini? Yang putusannya nggak sengaja Bang ya. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja menyiram. Iya. Ya. Itu kan akrobat. Ya bukan vonis bebas ataupun vonis bersalah, tetapi onslah. Divonis lepas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah korupsi di peradilan. Wow. Dan beberapa waktu yang lalu kita melihat di pemberitaan ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah itu ditangkap dan ada beberapa hakim yang lain ditangkap. Ini menarik dan kemudian kita perlu cermati dan kita perlu bahas. Dan bersama dengan kita ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Aduh. Yudi udah dengar ya cerita yang soal hakim kena OTT itu ya? Iya. Itu OTT atau apa sih? Ya mungkin kita terkejut juga ya Bang ya. Tiba-tiba kejaksaan konversi pers ya bahwa mereka menetapkan tersangka ya saat itu 4. Iya. Kemudian datang 3 majelis hakim menangani perkara. Nah, perkara ini kita spill dulu Bang ya. Terkait dengan minyak goreng waktu itu ya, ekspor CPO ya. Yang kemudian merugikan negara. Dan harus ada uang pengganti yang dituntut ya, sekitar kurang lebih 17 triliun dari beberapa perusahaan. Yang kemudian mereka diajukan ke sidang dan perkaranya ya bukan vonis bebas ataupun vonis bersalah, tetapi onslah. Divonis lepas ya. Ya, perbuatan terbukti. Jadi kerja keras penyidik, kerja keras penuntut benar gitu kan. Itu menarik. Tapi kemudian ya faktanya itu bukanlah perbuatan pidana ya kan. Jadi mengamini ya kan, tapi ke pidana. Jadi istilahnya main aman. Tetapi apapun putusannya tetap akhirnya kan mereka nggak bayar uang pengganti ya untuk di pengadilan tingkat pertama tindak pidana korupsi. Ternyata ada korupsi di dalam korupsi itu Bang. Yang akhir tadi Abang benar katakan terkait dengan korupsi di dunia peradilan. Dan ini bukan operasi tangkap tangan. Jadi, bukan tangkap tangan bukan itu? Bang. Kalau saya membaca ini adalah pengembangan kasus ya dari kasus yang di PN Surabaya. Yang Jarov ya? Ya. Jarov sebagai makelarnya, kemudian KPN Surabaya. Ya, KPN Surabaya juga kena, majelis hakimnya kena sama, tiga-tiganya kena, KPN juga bosnya kena, ya kan? Jadi sebenarnya modusnya sama nih Bang. Pelakunya sama ya dari sisi jabatan ya. Ada penasihat hukum juga sama, ini pengacara juga sama, kena juga. Ya, nah tapi kalau ini bedanya adalah saya belum membaca jaksa mengumumkan siapa yang pemberi uang, sumber uangnya, ya kan? Kalau yang waktu di kasus di Surabaya kan ibu dari terdakwa, ya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa lah, itu ya lengkap itu semuanya Bang. Jadi ini adalah sistematis. Nah kembali lagi ke tadi Bang bahwa dari pengembangan kasus itu kan ternyata ada orang yang diduga terkait dengan kasus yang di Jakarta Pusat ini. Ya, jadi waktu itu kan ketua PN Jaksel ini adalah majelis WKPN Jakarta Pusat. Artinya atasan. 3 majelis ini ya salah satu kita kenal kan Pak Juyamto, sebenarnya dia hakim di Jakarta Selatan, tapi kan dia juga kalau untuk tipikor dia juga bersidang gitu ya. Kalau bicara modus sama Bang. Bicara tentang vonis ya sama. Kalau yang di sana kan kasusnya pembunuhan, vonisnya bebas. Di sini kan kasusnya korupsi, vonisnya onslah. Ya sama aja kan, menguntungkan terdakwa juga. Kan gitu. Nah, jadi
kemudian setelah pengembangan ya saya duga tentu ada penyidikan ya, penyidikan dan ada penggeledahan, kemudian bisa jadi ada penangkapan juga gitu ya Bang, penangkapan tapi dasarnya penyidikan, ya kan? Dan ingat loh Bang, saya kalau misalnya ada pertanyaan apakah jaksa sesuai dengan prosedur, saya pikir Bang ini yang jaksa tangani adalah hakim, kasusnya di peradilan, tentu masalah prosedur ya, ada surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan karena banyak mobil dan motor juga loh Bang, aset-aset yang mewah-mewah sekali Bang. Saya aja megangnya aja belum pernah Bang. Megang loh Bang, belum naikin gitu kan. Itu kan dahsyat sekali ya. Dan diduga permintaannya 60 miliar. Ya sudah ada yang terdelivery katanya dan sudah dibagi-bagi juga. Sehingga ada 2 kali kompers kalau nggak salah. Ya pertama itu buat 4 tersangka. Satu waktu itu adalah ketua PN Jakselnya, ya yang tadi saya lihat role model gitu ya. Dia jadi role model, di situ ada ininya posternya. Gawat betul ya itu. Kemudian yang kedua paniteranya, ya memang panitera ini ya beberapa kasus saya selalu menangani, pasti ada juga Bang karena dia yang menjadi penghubung. Karena kan hakim tentu akan bermain bersih ya. Dia penghubungnya ya, kemudian yang ke 2 orang ini adalah pengacara yang terkait dengan kasus itu. Jadi akhirnya kita bisa berkesimpulan ya nggak akan kapok mereka Bang. Kenapa Bang? Karena tadi saya katakan bahwa keinginan untuk tidak korupsi kalah oleh sifat rakus mereka melihat ya uang yang begitu besar dari kasus yang mereka tangani, walaupun gaji mereka untuk rata-rata orang Indonesia bagi kita udah cukup, tapi karena kerakusan itu, bayangkan kalau misalnya jadi 60 miliar ya mau kerja berapa lama bisa dapat 60 miliar, mau mati hidup berapa kali gitu kan kita dapat 60 miliar. Artinya saat ini sudah terungkap fakta dan kita apresiasi lah Kejaksaan Agung ya. Setidaknya ini sangat penting Bang. Ya biasanya takutnya kan kenapa kejaksaan saya harus apresiasi ya, takutnya kan pak gitu kan. Misalnya ini hakim sementara kita harus bersidang enggak kan, tapi enggak, jaksa kan mau menangkap kan artinya ya mereka yakin, tentu paham akan resikonya dan saya pikir MA juga profesional lah ya kan. Ini kan sebenarnya untuk menangkap anasir-anasir. Namun sekali lagi Bang, bahwa kasus ini yang membuat wajah peradilan semakin babak belur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlahnya begitu besar dari total 17 triliun kan, 60 miliar ini ya artinya tentu orang lebih baik bayar 60 miliar daripada 17 triliun gitu. Ya kan, jadi kaum menang mending gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa saya katakan ini akan sangat sulit diberantas seperti fenomena gunung es di bawah lebih banyak daripada yang di permukaan, karena ini kan kasusnya melibatkan banyak orang dan ini adalah orang yang harusnya menjadi pengawas dalam kasus ini. Berarti nggak ada whistleblower di antara mereka, nggak ada tadi saya katakan role model di antara mereka. Loh, kalau misalnya pengacara yang harusnya dia bisa menjadi whistleblower dia malah terlibat, kemudian panitera harusnya dia menjaga integritas dari hakim-hakim yang dia menjadi panitera, kasus-kasus yang dia menjadi paniteranya, hakim-hakim yang menjaga ini, kemudian atasan ya atas semua bermain, pasti akan sangat sulit. Dan ya memang tuh banyak hal terkait dengan hakim ini ya, di terutama Pak Julianto gitu ya. Ya kan beliau kan juga adalah ini ya jubirnya Jaksel juga gitu Jakarta Selatan gitu kan. Nantinya berhubungan baik dengan wartawan yang kontak saya malah mengatakan beliau selalu respon dan sebagainya gitu ya. Artinya memang ya akhirnya ya inilah perbuatan orang gitu kan, ini hukum. Jadi kembali lagi Bang, bahwa kasus mafia peradilan ini membuat hukum bisa dibeli, putusan bisa dibayar, bisa diskenariokan, ingin apa, dan yang pasti ada harganya, sehingga kemudian ya adanya tebang pilih, adanya kemudian yang kuat bisa memakan yang lemah, yang penting bayar, kekuatan jalur orang dalam, akhirnya terbukti. Jadi akhirnya ketika ada putusan-putusan yang aneh gitu kan, ya tentu tidak salah ketika masyarakat kemudian menyatakan bahwa ada sesuatu di sana dan kemudian ya buktinya ya saat ini terjadi seperti itu. Dan ini saya katakan ini kan bukan yang pertama, bahkan sebelumnya ada hakim Mahkamah Agung. Artinya Bang, ya kita berharap
ke depan ya peradilan ini ya bener-bener lah mau bersih-bersih kan gajinya juga besar. Kita lihat kemarin kan sempat demo kan hakim-hakim. Ini kan udah diberikan oleh negara. Memang Bang kepada kewenangan mereka yang begitu luas, godaan terhadap kasus yang begitu besar, ya baik itu di pidana, di perdata gitu kan. Wah, bayangkan bisa mendapatkan puluhan miliar gitu kan. Perdata dengan lebih bahaya lagi. Iya, berbahaya lagi gitu. Kita pernah menangani kan Bang. Pengamatannya nggak terlalu banyak orang melihat kan masyarakat. Jadi sekali lagi Bang, bahwa kasus ini semakin membuka mata kita bahwa ternyata hukum masih bisa dipesan dengan bayaran tertentu. Ya itu kacau benar. Memang kalau kita bicara korupsi di sektor penegakan hukum ini, ini bahaya sekali. Timbulnya ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemudian bisa terjadi kriminalisasi dan segala macam itu karena korupsi di sektor penegak hukum. Saya pernah ngalami Yud. Aduh iya ada kalaban. Waktu saya diserang air keras, kemudian ada pola yang skenario lah untuk dibuat tersangkanya siapa dan seterusnya. Ketika di persidangan ternyata hakimnya juga hakim yang ditangkap ini. Aduh. Kalau namanya Juyamto ya. Oh iya. Nah, waktu di persidangan saya tuh saya korban gitu. Mestinya kan hakim berempati dengan korban. Ini enggak. Malah dia enggak percaya. Wah masa sih mau gini. Ini hakimnya. Oh iya. Otaknya ketinggalan di rumah atau gimana ini? Yang putusannya enggak sengaja Bang ya. Enggak sengaja Enggak sengaja menyiram. Itu kan akrobat. Dan itu kan dia dari rumah udah nyiapin. Pembunuhan berencana aja kalau bawa pisau dari rumah berencana. Dan waktu itu saya sampaikan dengan logika-logika yang saya pikir kan mungkin hakim ini dulu waktu sekolah pendidikan soal logika kurang lah ikuti gitu. Jadi logikanya kurang baik. Saya berpikir yang positif aja dan saya jelaskan dengan logika. Saya sampaikan kan diakui katanya airnya air aki. Aki ya betul Bang. Saya kira Pak Hakim mudah. Tinggal disimulasikan saja. Apakah betul air aki kalau jatuh kena beton, betonnya melepuh? Kalau tidak, berarti kan bukan air aki. Iya, bukan air aki. Yang kedua, apakah betul kalau kena bajunya bisa sobek? Kalau enggak, berarti kan bukan air aki. Saya berikan ilustrasi begitu. Tapi dia nggak mau dikesampingkan semua Bang. Seandainya dia bermasalah dengan logika, kan kita bantu dengan logika yang sederhana gitu. Tapi ketika melihat ada perbuatan seperti ini, saya pikir jangan-jangan ini sudah ngaco dia dari awal. Nggak salah kita berproses seperti itu Bang. Dan ada lagi yang kasus Tom Lembong katanya juga ikut juga di situ. Ada salah satu hakimnya. Salah satu hakimnya. Jadi melihat segala permasalahan itu memang kita prihatin sekali dan berbahaya sekali ketika ada praktek korupsi di penegak hukum. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Kejagung ini bagus dan harus diungkap secara tuntas. Ingat loh, yang dikumpulkan oleh Zarov itu nilainya hampir 1 triliun. Betul Bang. Uangnya. Betul Bang. Kalau tadi ada suap ini itu baru berapa sih? Masih banyak tuh yang belum terungkap. Betul Bang. Dan itu dijadikan momentum untuk bersih-bersih dan diperbaiki. Yang menjadi menarik kan begini, orang akan banyak bertanya nih Yud. Iya Bang. Ini ada hakim ketangkap lagi. Belum lagi ada beberapa indikasi-indikasi yang belum terungkap dengan bukti-bukti yang kuat. Kan MA punya badan pengawas ya. Betul Bang, Bawas ya. Ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Nah terus kenapa nih kok bisa diawasi dengan dari dua sisi, dari internal dan eksternal, belum lagi pengawasan yang dilakukan oleh, biasanya kalau di peradilan kan ada kuasa hukum gitu ya, ada juga jaksa sebagai penuntut ya sebagai wakil negara kan gitu. Mereka kan mestinya bisa menjadi bagian dari pengawasan, belum lagi media sosial maupun media pada umumnya. Ini kan semua mestinya bisa berjalan untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dalam konteks pengawasan. Sehingga ketika main akan kelihatan. Nah itu menurut Yudi gimana peran-peran tadi, kenapa kok bisa sampai tiba-tiba terjadi? Ya Bang, ya kita sudah lama lah menjadi penyidik dan bekerja di pengawasan Bang. Bahwa pengawas itu kan pertama membuat sistem. Sistem itu kan kemudian berjalan. Tapi sistem itu kan berjalan dari sisi lega formalnya saja, sebagai macan kertas, dia baru menjadi
tersaring ya ketika ada yang melaporkan. Iya. Kita kan dulu kan kita penyidikan kita buta apa yang di luar sana, Bang, kecuali ada yang melaporkan. Betul. Ya kemudian kita dapatnya dari teman kita yang penyelidik, kita kayak ada begini-begini, baru kita telusuri, Bang. Nah, sama seperti ini, Bang. Jadi kalau saya katakan ya mengapa nggak ada laporan sebagainya? Bagaimana laporan atasannya terlibat? Tiga-tiganya terlibat, majelis hakim nggak ada satupun yang bersih untuk kalau ada Bang satu pasti akan lolos. Masih minimal lolos jadi tersangka. Ini kan atasan bermain, ya kan taruhlah WKPN pusat, ya kan 3 majelis hakim, Bang. Kalau ada bersih aja di antara 3 majelis hakim, yang satu mungkin tersangka dan pasti kan jadi whistleblower, Bang. Artinya bahwa kalau Bang pengawasan menghadapi sistem menghadapi korupsi yang sistemik dilakukan oleh atasan dan bawahan itu akan berat, Bang. Kenapa? Karena semua bermain. Sama seperti ketika kasusnya Rutan di KPK, ya kan? Bagaimana puluhan orang terlibat, ya kan? Hampir 100 gitu ya. Ya itu kan akan sulit di ini kecuali ada whistleblower atau ketahuan dari hal-hal yang ya kayak waktu itu ketahuan kan karena salah satunya Abang kan yang bersuara ya kan rame lah ya kan sama kayak ini kan ketahuannya bukan dari sistem peradilan yang ada di Jakarta Pusat ya, tetapi dari tembakan dari Surabaya ya kan, Bang. Itu juga akhirnya mereka pun juga nggak menyangka ketemu ya kan karena ada salah satu pengacara lah yang kemudian juga ada terkait dengan kalau nggak salah ada Jarod Richard ya seperti itu kalau yang saya baca gitu, Bang. Jadi kembali lagi bahwa akan sangat sulit, Bang. Kayak tadi berharap kalau misalnya hakim bermain, pengacara bisa teriak lapor, Pak saya dimintain uang nih, ya kan? Ternyata enggak ikut juga, ya kan? Sama Bang, paniteranya harusnya dia bisa menjaga integritas, dia juga sama. Namun Bang, sekali lagi, tadi saya mengatakan fenomena gunung es, itu kan faktanya, Bang. Nggak ada pelaku korupsi yang kita temui itu sekali 2 kali bermain. Iya, udah banyak sekali udah lah banyak menahun, apalagi di usia mereka, Bang. Ya kan sudah pada tua, ya kan? Seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, ingat tuh, Bang. Dalam kasus korupsi nggak ada yang namanya mencoba. Ini bener sih nggak? Mereka sudah paham, ya. Mereka sudah paham si pengacara ini suka memberi suap. Pengacara ini sudah paham hakim itu menerima suap. Nggak ada bisa oknum pengacara ini ngasih hakim nggak ya? Ya tiba-tiba ditolak kan malu. Sudah ada meeting of mind, makanya namanya suap menyuap. Nah, ya kan jadi kalau bicara tadi sebetulnya kan di antara kalangan sesama hakim saling tahu lah. Saling tahu, harusnya Bang. saling tahu. Atasannya juga mestinya bisa menduga-duga lah, ya kan gitu. Belum lagi dari pihak-pihak lain yang terkait yang berhubungan. Contohnya mungkin jaksanya yang sering sidang paling enggak kurang lebih ada gambaran. Betul, Bang. Terus lawyernya yang sering ikut sidang juga mestinya ada gambaran kan beberapa hal itu. Tapi ya masalahnya adalah setelah sekian lama orang-orang yang diduga bermain ini justru menduduki posisi-posisi strategis. Nah itu gimana itu Yud? Kira-kira itu, Bang, akhirnya berarti kan benar teori kita ya, sistem nggak mampu untuk bisa membaca ruang gelap. Itu yang pertama. Yang kedua malah benar, Bang, karirnya kok malah mulus-mulus. Bayangin dari WKPN Jakpus jadi kepala PN Jaksel. Wah, itu kan kalau di Jaksel kita ngomongin Jaksel gitu, Bang. Anak Jaksel kan. Itu kan posisi yang strategis, bener, Bang. Tapi itulah fakta yang terjadi. Tapi sekali lagi, Bang, bahwa kita berbicara mengenai korupsi ini adalah pembuktian dan terkadang orang jatuh bukan karena batu besar atau ombak besar, tapi karena kerikil, ya kan. Nah, kembali lagi, Bang, tadi sebenarnya kan jaksa yang penuntut umum baik di KPK ya kan maupun di jaksa sendiri kan dalam persidangan kita bisa menganalisis nih ya kan bagaimana jalannya persidangan, Bang. Kan saya sama Abang kan udah beberapa kali lah ngisi di Komisi Yudisial ya bahwa jalannya persidangan itu sudah dikondisikan ya kan untuk menang gitu ya, karena nggak mungkin ujuk-ujuk mereka tuh di dalam di akhir mau vonis baru bayar, enggak ya kan kasus ini, Bang, dari penunjukan hakim, Bang.
ya kan? Ditunjuk majelisnya, ya dipilih kan? dulu ya. Jadi yang bisa kompromi ya. Kasihan sekali kawan-kawan sahabat-sahabat kita jaksa yang kemarin berjuang di minyak goreng gitu kan. Jadi mereka udah serius menghadirkan saksi, berdebat dengan lawyernya, ya kan? Barang bukti dinomerin, ini sia-sia Bang. Dari awal sudah dikondisikan, dikerjain kalau bahasanya Abang. Jadi maksud saya, dan udah kebaca kan feelingnya nih hakimnya kemana nih. Ya walaupun ada juga yang kamuflase Bang, pura-pura ya berpihak tapi atau netral tapi kemudian memenangkan. Tapi sebenarnya bisa dibaca di putusan. Jahat sekali lagi. Jahat sekali Bang. Pokoknya mereka, itu karena mereka sudah merencanakan dari awal dan akan dibaca di putusan karena dealnya dari putusan. Dealnya itu bukan di jalur sidang. Kadang-kadang ada juga yang galak Bang sama terdakwa. Udah bayar padahal. Ya kan? Wah, padahal pura-pura ya. Iya, pura-pura tapi di putusan lah semua berbunyi. Ya, dan yang paling banyak ditemukan adalah dalam putusan itu fakta-fakta yang tidak menguntungkan orang yang menyuap para hakim ini disampingkan. Jadi fakta persidangan dikesampingkan, Bang. Tentu. Ya saya berharap teman-teman jaksa pasti profesional ya. Ini saya bukan balas dendam ya. Ini onslas kemudian cari kesalahan, enggak lah. Ini kan buktinya ada. Dan tadi saya katakan ini nggak main-main, gitu kan. Yang nangani kasus hakim ini dan yang nangani minyak goreng kan berbeda, ya kan. Jadi saya pikir ini bukan balas dendam, tapi ini ada kaitannya. Ketika menangani kasus di Surabaya, kemudian, kok ada kesesuaian nih, ya kan. Onslas gitu kan. Ternyata dibuktikan benar adanya. Jadi tadi sekali lagi Bang, termasuk pertanyaan-pertanyaan publik yang tadi Abang sampaikan nih, benar ini penangkapan atau OTT ini, pas saya pikir prosedurnya pasti sudah dilakukan oleh jaksa. Kalau tidak Bang, ya kita pasti para hakim ini yang paham hukum, apalagi mereka sudah menangani praper, ya akan praper. Bukti sampai sekarang belum ada lah mereka melakukan praper gitu kan. Pasti prosedurnya pasti sudah benar lah, karena nggak akan main-main kayak gitu Bang. Ya kita aja yang sudah benar aja dicari kesalahan, apalagi salah fatal kan gitu Bang. Memang menguntungkan sekali bagi Kejagung ya, karena mereka sudah pernah mengungkap kasus Zarov. Pastinya dari upaya penyidikan yang dilakukan dan upaya-upaya paksa yang dilakukan, pasti banyak informasi yang masuk, baik itu yang sifatnya laporan maupun hasil penggeledahan. Saya yakin kok dari sekian ratus miliar atau mungkin triliun ya, karena dijumlahkan dengan emas bisa triliun nilainya. Catatannya uang-uangnya pasti ada lah. Nah, ya kan? Pasti duga-dugaan saya nih, Zarov pasti buka lah. Nggak mungkin nggak buka sama sekali ya kan. Dia pasti cerita lah siapa-siapa yang terlibat. Jadi sebetulnya mau berbuat korupsi seperti apapun, suatu hari Anda pasti kena lah gitu kurang lebih. Nah sekarang dengan konteks ini, ada uang yang didapat dari tempatnya Zarov yang disimpan tunai, nilainya hampir 1 triliun kurang lebih. Terus apa yang diduga itu banyak terkait dengan kasus-kasus. Ini kira-kira menurut perkiraan Yudi nih, Yudi kan selain penyidik juga intelijen ya. Wih, ngeri ya. Abang membuka identitas saya Bang, Intel kan. Intel nggak boleh ngaku kecuali saya Intel Melayu Bang. Intelijen strategis pula kan. Jadi melihat dari perspektif tadi, kira-kira mampu nggak nih Kejagung bukan hanya sampai di level operator aja nih, tapi juga maksudnya di level atas, di level hakim-hakim agung barangkali, atau siapapun yang terlibat untuk ungkap sekaligus, atau akan menjadi kompromi nih di penanganan perkaranya. Kira-kira seperti apa nih gambarannya ke depannya? Ya Bang, seharusnya kan kita bicara mengenai modus ya. Modusnya dalam dunia peradilan tentu nggak bisa kalau hanya melibatkan satu orang. Terlalu banyak mulut yang harus ditutup. Ya kan Bang. Betul. Dan hujan tuh harus merata. Kan? Hujan nggak pernah merata ya. Di tempat Abang hujan, tempat saya di Halim mungkin nggak hujan. Dan itu hujan. Tapi bisa juga kadang-kadang merata juga Bang. Tergantung BMKG. Kadang kita lihat ramalan cuaca gitu kan. Nah, biasanya kalau hujan rata tuh nggak deras ya. Ya itu. Ya betul juga Bang. Tapi kan habis hujan pasti berhenti juga Bang. Sebenarnya sudah hujan akan berhenti juga. Jadi ya menurut saya ya memang masih terlalu dini Bang untuk bisa menyimpulkan ya. Namun setidaknya kan sebenarnya
ini adalah untuk kepentingan integritas peradilan juga. Betul. Tadi saya katakan ya kejaksaan kan bukan balas dendam Bang ya. Kejaksaan hanya ingin membersihkan karena kan mereka juga bermain di peradilan juga karena mereka sebagai penuntut umum gitu ya. Jadi biar nggak ada clash di antara dua instansi ini itu sangat penting juga Bang. Ya kan. Nah saya berharap bahwa memang siapapun yang bersalah ya itu harus disikat juga gitu kan karena kalau enggak ada lagi termasuk rekrutmen. Ingat loh Bang bahwa sebenarnya kita Abang juga kenal, saya juga kenal banyak kok hakim-hakim yang masih berintegritas, hakim-hakim yang nggak mau bermain. Tetapi memang seperti kata Abang kata celakanya kan jabatan-jabatan mereka itu ya jauh panggang daripada api gitu kan. Bahkan mungkin mereka ada di daerah yang Bang ada yang saya aja baru dengar nama daerahnya. Di mana lo? Di sini. Wah, di mana itu ya? Oh masih naik pesawat nanti turun lagi darat nanti jalannya gitu kan. Ya, nah kita harapkan bahwa saya pikir MA udah punya lah daftar orang-orang yang berintegritas. Dia kan nggak semuanya bermain Bang, tapi memang sekali ketahuan langsung jelek. Dan ya akhirnya gara-gara nilai titik pasti rusak sebelah enggak. Ini yang harus dilakukan Bang. Dan saya pikir kejaksaan ini kan merupakan bagian dari bersih-bersih itu. Karena sekali lagi Bang bahwa kasus ini kan terbuka gitu ya, sangat penting dan memang ini ada yang menarik ya Bang, dan kita juga sering menangani kasus peradilan Bang, baik itu OTT maupun pengembangan penyidikan sama seperti kasus ini. Ada hal yang menarik bahwa banyakan dari mereka itu pasang badan. Ya memang agak sulit nih ketika kita loh kok cuma HP segini. Ya terkadang akhirnya ya mungkin bisa berarti jadi ada kelompok tapi bisa jadi karena pasang badan Bang. Ya kan Bang, hanya tutup hanya sampai di mereka. Bisa jadi pasang badan karena takut, karena dijamin, karena mungkin bisa jadi juga kadang-kadang ada keluarganya atau anaknya masih merintis karir, ya kan Bang, menjadi hakim juga bisa jadi gitu kan. Jadi banyaklah hal-hal yang membuat akhirnya banyak di antara mereka udah pasang badan cukup di kita, yang lain nggak ada yang tahu gitu Bang. Jadi akhirnya yang ketangkep ya sangat jarang bisa berkembang. Dan sekali lagi ini agak beratnya adalah pembuktiannya lebih banyak ke kesaksian Bang. Material kebanyakan ya. Kebanyakan adalah kesaksian. Sehingga tapi mereka sudah paham Bang, makanya mereka berani bermain di ranah mafia peradilan karena pembuktiannya bukan lega formal kayak pengadaan barang dan jasa. Betul. Ya, misalnya speknya segini, faktanya segini. Kalau ini kan enggak. Loh, misalnya walaupun ngaku ngasih uang ke dia 2 miliar, Pak saya kasih 2. Loh, tapi buktinya enggak ada. Ya kan hanya mengaku di kafe ini misalnya. Tapi kan 2M-nya dari mana? Kan satu saksi aja misalnya. Betul. Enggak ada video dan sebagainya. Jadi ya kita berharap bahwa ya sekali lagi mau menjadi whistleblower ya, dan kita pernah bahas Jarod Richard ya. Ya walaupun saya sebenarnya dalam hati saya berpikir jangan-jangan sebenarnya Jarod Richard itu udah membuka gitu kan siapa. Saya yakin sudah. Ya siapa tapi aja. Tapi nggak mungkin diomongin. Nah nggak mungkin diomongin gitu kan, makanya ya mungkin pasalnya gratifikasi gitu ya. Nah kalau seperti itu karena kan saya pikir ini justice kolaborator gitu ya, namun nggak di statement resmi gitu ya. Namun saya berpikir ya sekarang lah saatnya bersih-bersih peradilan Bang. Kalau enggak Bang, ini akan terjadi lagi. Ini jadi kayak teori balon gitu kan. Dipencet sini muncul di sini, pencet sini selama katupnya itu masih tertutup. Tapi Bang kalau katupnya terbuka, saya pikir petinggi-petinggi MA sekarang ini ya walaupun mereka bangun karir ya, mereka sebenarnya udah paham lah bagaimana. Karena Bang ya dalam suatu komunitas tadi Abang juga menyebut yang paham baik buruk, hitam putih, siapa pemain, siapa ini kan pasti mendengar lah ya kan, walaupun hanya sayur-sayup ya kan, hanya semilir angin, tapi setidaknya sudah paham loh. Ya jangan bermain di ranah formil. Kok belum nggak ada pembuktian? Ketika misalnya udah ada surat kaleng, udah ada ini, ya udahlah. Berarti jangan tadi ini. Kalau enggak Bang, ingat Bang, teori bahwa mereka melakukan kejahatan kecil, ya kan? Mereka kemudian akan melakukan kejahatan besar ketika tidak ditanganin. Broken window theory. Ya akhirnya akan pecah berantakan. Seperti itu Bang. Jadi kita jangan memelihara penjahat kecil. Seperti itu Bang. Menarik sekali, dan memang sektor penegak hukum ini dampaknya begitu dahsyat dan luar biasa.
Dan dalam pandangan saya, orang yang korupsi dalam penanganan kasus korupsi itu jahatnya kuadrat. Betul, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ada yang korupsi dalam menangani kasus korupsi. Ini jahatnya luar biasa, dan tentunya orang-orang begini harus dihukum berat lah. Betul. Dan harapannya ketika sekarang ini banyak ditangkap, para penegak hukum bisa kolaborasi agar bisa mengungkap dengan lebih luas lagi. Dari ini sebagai contoh mestinya agar yang pernah berbuat, ayolah berhenti. Karena berhenti juga sulit gitu ya. Tapi kalau nggak diupayakan dengan sungguh-sungguh, nanti ujungnya ketangkap dan terpaksa berhenti. Nah, ya kan? Betul. Jadi itu dah Bang. Jadi akhirnya koruptor itu berhenti karena ditangkap. Walaupun kemudian ya mereka bisa epic comeback ya, bisa kemudian tobat ya, bisa kemudian bisa kembali lagi ke dunia, kan, kembali jadi dipilih ya kan, dan sebagainya. Tapi itulah nantilah. Tapi minimal sementara berhentilah. Tapi menurut saya Bang, saya sebagai orang yang percaya pada Tuhan gitu Bang ya, ya terkadang saya melihat ya penangkapan para koruptor ya memang karena ada dari Allah gitu ya. Karena Allah sayang sama mereka, dikasih kesempatan tobat dulu. Iya, karena memang Bang, misalnya kan orang-orang ini orang-orang kuat, punya jaringan, punya kuasa, nggak ada dalam logika manusia mereka bisa kena, ya kan? Berkali-kali selalu lolos. Kasus ini lolos, kasus itu hanya saksi, kasus ini hanya digeledah rumahnya, kasus ini hanya begini, hanya begitu. Tiba-tiba ada kasus yang lain kena. Jadi memang kenapa Bang? Karena mereka udah rakusnya keterlaluan. Iya betul. Gitu kan? Betul. Karena harusnya mereka sadar bahwa korupsi itu mereka memang tidak seperti penjahat-penjahat yang korbannya langsung, misalnya topet, ya kan? Ada penodong, pembegal, pembunuh, benar-benar ada korbannya. Tapi mereka korbannya itu adalah rakyat yang itu adalah uang mereka. Jadi secara tidak langsung rakyat adalah korbannya. Ya betul, itu, Bang. Betul, menarik sekali. Dan kita harap semoga nanti dengan tertangkapnya ini yang sudah pernah berbuat berhenti. Dan yang pernah tahu ada fakta-faktanya buka. Betul. Yang sudah ketangkap ngaku aja. Betul. Jangan ini ketangkap pasang badan, mengganti modus ya kan. Ternyata itu ternyata kalau begitu kena gawat gitu. Dengan ngaku paling tidak ada keinsafan dan bisa bertobat. Dan dengan begitu bisa membantu orang-orang yang mungkin belum cepat bertobat untuk bisa dihentikan perbuatannya dan bertobat. Terima kasih Yud. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam anti korupsi.